Kembali di kabar pagi pemirsa, seorang siswi SMP di Kora Jambi menjadi sorotan usai dilaporkan oleh pemerintah kota Jambi ke kepolisian. Siswi SMP berinisial SFA tersebut mengkritik pedas Pemkot Jambi. Polisi meminta kedua belah pihak untuk mediasi agar ada jalan damai. Kenalin, aku Fadia. Di sini aku akan membahas persoalan perusahaan Cina yang merusak rumah nenek di Jambi. Nanti gambarnya aku terain di sini, soalnya ini kebalik. Wali Kota Jambi menyengsarakan seorang veteran. Kok bisa? Inilah kritikan seorang siswi SMP di kota Jambi berinisial SFA. Dalam akun media sosial TikTok miliknya, ia mengkritik pemerintah kota Jambi telah membuat rumah neneknya yang berada di kawasan Kasang rusak akibat pembangunan sebuah pabrik. Mobil ini melintas, apa nggak hancur tuh rumah? Lawak kau. Menurut keterangan Ia menyebut pemerintah kota Jambi sebagai kerajaan Firaun dan setan karena tidak memperdulikan kerusakan yang dialami rumah milik neneknya selama 10 tahun sejak pabrik tersebut didirikan. Kalimat Firaun dan setan ini akhirnya membuat Pemkot Jambi membuat laporan ke Polda Jambi. Setelah dilaporkan, SFA pun kemudian membuat video permintaan maaf yang kemudian diunggah ke akun TikTok-nya kembali. Kejadian ini mendapat tanggapan dari warganet hingga mendapatkan cuitan dari Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter. Mahfud meminta kasus siswi SMP yang dilaporkan ke Polda Jambi tersebut mendapat kawalan dari KPAI. Atas dasar tersebut, saya meminta maaf dengan tulus atas kelalaian saya, di mana hal tersebut bersumber dari luapan emosi yang tidak bisa saya coping dengan baik. Pemerintah Kota Jambi sendiri melalui kabak hukumnya mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi sudah memaafkan SFA atas kalimat kritikan pedasnya. Jajaran pemerintah Kota Jambi sudah memaafkan. Nah, tapi tentu proses penyelesaian dan administrasinya itu kan wilayah ranahnya penyidik Polda Jambi. Nah, jadi kita sekarang saat ini menunggu bagaimana proses penyelesaian yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jambi. Apapun proses penyelesaian yang akan dilakukan Polda Jambi, karena kami sudah memaafkan, tentunya muaranya kami tidak akan melanjutkan perkara ini. Nah, itu yang bisa saya pastikan bahwa perkara ini tidak akan kami tingkatkan ke tahap berikutnya, karena kami sudah memaafkan sehubungan dengan permintaan maaf yang diunggahnya pada hari Minggu kemarin. Pak Pasya, tolong Pak. Meski sudah memaafkan SFA, nyatanya proses hukum terhadap pemilik akun TikTok tersebut tetap berjalan. Pemkot Jambi selanjutnya akan mengikuti proses lebih lanjut dari Polda Jambi terkait laporan yang telah disampaikan. Kita masih melihat si anak ini punya potensi dan masa depan yang cukup cerah, cukup panjang. Sehingga dari kami berharap bahwa persoalan ini bisa kita selesaikan melalui keadilan restoratif justice. Nah, dari rencana kami ini, inisiatif kami ini akhirnya kedua belah pihak, baik dari pihak pelapor, dalam hal ini pemerintah Kota Jambi melalui kabak hukum, bersedia untuk mencabut laporannya dan melakukan mediasi. Polisi kini meminta kedua pihak untuk mediasi agar ada jalan damai. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Usai perseteruan siswi SMP dan Pemkot Jambi menghangat di media sosial, kini proses mediasi dilakukan Polda Jambi dengan kedua belah pihak. Selasa malam kedua belah pihak menyepakati berdamai atas kritik pedas yang dilakukan siswi SMP kepada Pemkot Jambi. Didampingi oleh orang tuanya, SFA mendatangi Polda Jambi untuk melakukan mediasi dengan pihak Pemkot Jambi yang diwakili oleh Kabak Hukum Pemkot Jambi. Dalam mediasi tersebut, pemerintah Kota Jambi akhirnya mencabut laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang siswi SMP. Di sini aku akan mengklarifikasikan surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Tonton video Instagram.
Kenalin, aku Fadia. Di sini aku akan membahas persoalan perusahaan Cina yang merusak rumah nenek di Jambi. Nanti gambarnya aku terain di sini, soalnya ini kebalik. Wali Kota Jambi menyengsarakan seorang veteran. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pelaporan pencemaran nama baik Wali Kota Jambi oleh siswi SMP, bersama kami sudah tersambung orang tua SFA. Maksud kami kakak dari SFA, langsung dari Jambi, ada Wita. Halo, selamat pagi Mbak Puspita. Ya, selamat pagi Mbak. Oke, Mbak Puspita, informasi terbaru malam tadi sudah dilakukan mediasi antara adik Mbak dan juga pihak Pemkot Jambi. Nah, poin-poin yang dibahas dalam mediasi apa saja Mbak sehingga akhirnya dicapai kesepakatan damai? Poin-poin yang dibahas yaitu mengenai tentang pihak Pemkot Jambi menarik cabutan atas tuntutannya kepada adik saya Mbak. Demikian. Mungkin ada permintaan dari pihak Pemkot Jambi kepada adik Mbak Puspita? Iya Mbak. Mungkin ada permintaan atau mungkin hal-hal yang disampaikan oleh pihak Pemkot kepada adik Mbak Puspita? Iya Mbak, mohon maaf sinyalnya suaranya agak kurang besar. Baik, kita cek lagi. Mbak Puspita sudah dengar suara kami dengan jelas? Sudah dengar Mbak? Baik, mediasi kemarin mungkin Mbak boleh cerita berjalan selama berapa lama, kemudian awal mulanya apa yang dibahas dalam mediasi tersebut? Baik Mbak, izin menjawab. Kemarin itu sekitar pukul 3 atau 4-an sore kita datang ke Mapolda, lalu dipertemukanlah kami dengan pihak Pemkot juga, ada sekitar setengah sampai 1 jaman di dalam ruangan untuk pembahasan mediasi, di mana dimulai dari pihak Pemkot yang memaparkan pernyataan mereka, lalu oleh pihak keluarga dan juga pendamping untuk memaparkan pernyataan apa saja yang dirasakan dan lain sebagainya. Lalu diakhiri dengan pihak Pemkot mencabut laporan terhadap adik saya di situ Mbak. Baik, hingga akhirnya pihak Pemkot mencabut laporan terhadap adik Mbak Puspita, mungkin ada permintaan atau hal-hal yang diharapkan oleh pihak Pemkot? Tidak ada Mbak, mereka hanya bilang untuk tutur katanya lebih baik dan lain sebagainya, tapi tidak ada, cukup cuma sampai di situ. Baik, ada permintaan maaf yang diharapkan oleh pihak Pemkot begitu Mbak? Permintaan maafnya tidak ada, karena sebelum itu adik sudah menyampaikan permintaan maaf terlebih dahulu melalui media sosialnya, di mana hal itu didasari atas ketulusan dan kesadaran adik bahwa setelah dia evaluasi dalam video tersebut ada beberapa kata atau diksi yang menurut dia tidak etis atau kurang etis disampaikan kepada orang yang lebih tua, terutama memang di rumah diterapkan sistem harus mengutamakan etika dan sopan santun, terutama maaf kami juga dari Zuriat Rasul yang memang ditakutkan dari perkataan dan sikap kami ini mencontohkan yang tidak baik kepada yang lainnya, begitu Mbak. Baik, ini artinya permintaan maaf yang disampaikan oleh adik SFA ini memang inisiatif dari SFA sendiri begitu ya Mbak? Iya benar sekali Mbak. Oke, kemudian untuk kondisi dari SFA saat ini seperti apa? Untuk kondisinya saat ini dia masih cukup kelelahan dan capek ya Mbak, terutama apalagi tadi malam dia mulai lagi untuk sedikit shock karena ada dapat link sebaran dari akun FYP TikTok mengenai percakapan pihak Pemkot Jambi yang diduga itu pihak Pemkot Jambi Mbak, di mana percakapannya cukup sedikit menyudutkan adik lagi, padahal yang diharapkan jelas setelah permasalahan di Mapolda Jambi selesai diharapkan tidak ada lagi seperti menyudutkan adik seperti itu Mbak. Jelas dengan kondisi anak yang masih seperti ini, mentalnya tentu juga cukup down Mbak. Baik, untuk aktivitas sehari-hari mungkin untuk kegiatan belajar ke sekolah masih berjalan lancar atau mungkin ada sedikit sempat terhambat juga dengan adanya kasus ini Mbak? Kalau untuk belajar karena ini dia sudah di semester akhir untuk kelulusan, jadi tidak ada proses belajar dan mengajar di kampus, di sekolah maaf. Namun untuk di rumah yang biasanya dia memang udah mulai membuka buku-buku pelajaran masuk SMA, nah itu dia di stop Mbak. Apalagi saat ini kan kemarin dia
ada memasukin pembelajaran kursus tambahan, tapi di stop karena dia bilang capek. Pasti tanya capek kenapa? Capek Kak, pikiran, takut. Nah mungkin itu juga sebagai salah satu faktor kenapa dia cukup memberhentikan pembelajaran tambahan di rumah. Baik, sejauh ini apakah ada pendampingan psikologis mungkin atau juga ada pendampingan dari pihak Komnas Perlindungan Anak terhadap SFA? Kalau perlindungan anak itu kemarin yang saya tahu ada yang mendampingi saat di Polda, tapi untuk pendampingan psikologis tidak ada. Baik, tapi kami sedikit ingin tahu juga Mbak Puspita, SFA ini memang berarti sudah sejak lama begitu kritis, sering membuat video-video seperti itu? Iya, di akun TikToknya dia memang kritis karena permasalahan nenek kami ini yang tidak selesai-selesai, hampir belasan tahun. Nah, dari situlah dia mulai untuk idenya membuat agar pemerintah ini tertarik sehingga dapat eksistensi dalam penyelesaian permasalahan nenek tersebut, Mbak. Dari akar permasalahan nenek yang tidak kunjung selesai dengan pihak perusahaan, maka muncullah video-video kritik dari adik tersebut. Baik, nah untuk masalah intinya ini kan sebenarnya berasal dari masalah rumah nenek ya, permasalahan terhadap nenek. Nah kemarin waktu ketemu dengan pihak Polda Jambi, maksud kami dengan Pemkot Jambi, apakah sempat dibahas juga penyelesaian masalah tersebut? Nah penyelesaiannya untuk lebih rincinya tidak dibahas, tapi dari pihak keluarga itu memohon untuk bahwa jangan karena kasus ini permasalahan inti diblur atau jadi blunder, sehingga memang berharap kepada pihak Pemkot untuk dapat kembali memfasilitasi atau lain sebagainya lah dengan kekuasaan pihak Pemkot dalam penyelesaian permasalahan nenek ini. Tapi sedikit meluruskan, sebelum akhirnya adik SFA ini mengupload video kritikan tersebut, apakah sebelumnya sempat ada mungkin komunikasi juga dengan pihak Pemkot Jambi soal permasalahan rumah nenek ini? Oh belum ada Mbak, itu terakhir di tahun 2022 yang selalu diungkit-ungkit sampai saat ini. Tapi sejak diuploadnya video sampai saat ini, tidak ada pembahasan yang lebih lanjut mengenai penyelesaian permasalahan nenek. Baik, mungkin Mbak Puspita bisa gambarkan kondisi terkini rumah nenek pasca adanya pendirian pabrik tersebut, Mbak. Baik Mbak, dari tahun 2013 itu rumah nenek rusak, sumurnya juga rusak, di mana pihak keluarga memperbaikinya setiap tahun itu ada 3-4 kali. Nah selain itu juga untuk kondisi yang saat ini Mbak, karena kita menunggu untuk dari pihak perusahaan sadar diri dalam memperbaiki rumah nenek, yang ada rumah nenek bakal rubuh, jadi pihak keluarga selalu memperbaiki, bahkan terakhir sekitar bulan April kemarin atau Mei awal, nah pihak keluarga kembali memperbaiki sendiri dengan dana sendiri rumah nenek. Jadi memang ada beberapa yang memang tidak diperbaiki, yang keretakannya itu sebagai barang bukti bahwa memang kerusakan ini masih ada. Seperti itu Mbak. Oke, tapi sebenarnya yang rusak dan terdampak akibat pembangunan pabrik tersebut hanya rumah neneknya Mbak Puspita dan SFA atau mungkin ada tetangga sekitar lain yang juga sebenarnya punya keluhan yang sama begitu? Nah sebenarnya itu Mbak, di awal-awal itu semuanya merasakan keluhan, namun tambah ke sini tidak ada dan mereka tidak protes. Sedangkan kami merasa bahwa kami butuh keadilan untuk rumah kami. Nah dengan itulah kami berjuang sampai habis-habisan sampai telah tahun ini. Dan tidak akan pernah berhenti berjuang sampai keadilan kami itu didapatkan. Baik, terima kasih Mbak Puspita atas waktunya untuk pemirsa TV One.